Tapi memang gue seneng sih kalau ngeliat gitu macam TikToknya Siskakul, gue seneng. Macam gini, hari ini kita akan masak nasi goreng 400 juta. Iya. Kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun sobat BC berada. Baik lagi bersama gue Agam dalam segmen Bea Cukai Bicara. Oke guys, kali ini gue kedatangan bintang tamu yang kece juga. Orang baru yang masuk ke Sulbaktara. Beliau baru aja promosi ke Kanwil Sulbaktara tercinta ini. Mari kita sambut Pak Bambang Sigit Budiono. Halo Pak Dion, apa kabar? Oke, apa kabar? Boleh dibuka Pak maskernya? Boleh lah. Ini sebenarnya mau dibukain tadi. Cuman kalau kelihatan nggak prokes, iya. Pakai dulu kan? Oh iya, tapi kita udah swab ya hari Kamis kemarin satu kantor, jadi aman, insya Allah negatif. Oke. Kalau dibuka gini tambah ganteng atau? Oh iya, tambah ganteng dong. Halo seluruhnya pemirsa. Halo Pak Dion, apa kabar? Baik. Baik, sehat Pak? Alhamdulillah. Oh sehat. Masih di Manado? Saya orang. Kita orang ya? Kita orang masih di Manado. Masih di Manado ya Pak? Oh, ke Manado dari kapan nih Pak? Ini pertanyaan yang bener atau? Kan pancingan supaya saya segera pindah. Ya semoga didengar. Oh gitu ya. Sebenarnya kalau menurut saya sih udah lama banget nih, sudah mulai tahun lalu. Oktober 2020 guys. Udah lama tuh? Udah 1 tahun, hampir 1 tahun. Iya, hampir 1 tahun ya Pak. Gimana? Betah Pak Manado? Kalau masalah betah, ya betah. Pasti betah dong. Udah dari awalnya kan kita udah punya janji toh. Iya. Udah punya, logat aja udah pakai. Oh, boleh jadi orang Manado ini Pak Dion. Boleh. Oh iya. Pak Dion ya. Kenapa dipanggil Pak Dion Pak? Kenapa nggak Pak Bambang, Pak Sigit gitu? Nah itu sebenarnya historinya agak panjang ya. Sebenarnya ini mau buka diri atau mau buka aib? Jadi gini, oke. Memang kalau di sini saya sudah tahu nih kalau saya ketemu sama Agam ini pasti mau dikulik, mau dikorek-korek, mau sedikitnya dipermalukan, tapi nggak apa-apa lah. Demi pemirsa ya. Oke. Jadi gini, nama gue lengkapnya kan Bambang Sigit Budiono. Iya. Dulu awal-awal kita kerja panggilnya Bambang biasa aja. Bambang. Tapi semakin lama kan Bambang tuh banyak ya. Iya betul. Banyak. Jadi di sana sampai dipanggilnya Bambang 1, Bambang 2, Bambang 3. Udahlah, gue ganti aja lah, jangan Bambang, Sigit. Sigit. Nah, jadi Sigit, panggil Sigit. Nah, terus? Pas kita di kantor yang baru, ternyata ada CS yang namanya Sigit. Waduh, gue kayak gini. Ya jangan ada yang sama juga kali ya gitu ya. Iya, mana sama. Ada Sigit pegawai dan Sigit CS gitu ya. Lucu tuh. Akhirnya gimana kalau dipanggil Budiono? Kalau Budiono kayaknya Budiono Wapres Pak. Nah, makanya itu gue mikir gini. Apalagi kan waktu kita pas dapat mau mutasi ke Manado. Kayaknya kan di Manado kan namanya keren-keren tuh. Iya dong. Ada Robert, James. Terus akhirnya gimana kalau dipanggil dari tengahnya aja Budiono? Budi jelek. Ono. Deso juga ya. Ono. Akhirnya dipanggil Dion keren kayaknya. Oh, Dion. Jadi lagi Dion. Oh, jadi itu memang ada banyak sekali pergantian nama ya, Pak? Sebenarnya pergantian nama, kita jadi orang kan harus menyesuaikan ya. Menyesuaikan dengan keadaan. Kalau sekarang kan kita di tempat yang notabene orangnya keren-keren. Waduh, gitu ya. Jadi sih namanya juga yang harus keren dong. Di sini di Manado panggilnya Pak Tut dan oke. Kayak gitu. Oh, jadi sekarang dipanggilnya Pak Dion aja nih. Dion. Oh iya Pak Dion. Oke guys, kali ini kita akan bahas topik yang menarik nih, yang kemarin tuh jadi sebuah perbincangan di media sosial. Itu tentang gaya hidup Kementerian Sultan. Aduh. Iya. Emang kita ini termasuk dalam Kementerian Sultan nih, Pak? Gimana sih Pak itu bisa terdapat rumor seperti itu? Sebenarnya kalau dibilang Kementerian Sultan, kalau saya sih alhamdulillah ya, puji Tuhan gitu loh. Karena orang memandang kita Kementerian Sultan dan memang ya bener sih Kementerian Sultan gitu loh. Kita yang cari duit ya Pak. Cuman kalau di pandangan orang jangan-jangan Kementerian Sultan itu cuma dalam hal duitnya doang. Oh iya. Padahal kinerja kita kan juga memang
kinerja sultan, kita Iya. harus banyak melakukan effort untuk negeri ini. Mereka harus tahu dong. Betul Kalau lah. kita yang mencari duit untuk negeri ini, bagaimana effort kita dalam menggalakkan impor, ekspor. Sekarang malah bagi penggalaan UMKM. Betul, banyak Pak. hal lah. Jadi kalau mereka memandang kita Kementerian Sultan ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti nggak cuma dapat duitnya aja ya Pak, cuma kerja kerasnya juga mesti Pasti. dipertimbangin ya Pak. Pasti. Nah kan kemarin banyak yang ngomongin gaya hidup nih Pak, gaya hidup menurut kan terlalu mewah segala macam. Nah menurut Pak Dio sendiri sih gaya hidup itu apa sih Pak? Bagaimana sih, seperti apa? Gaya hidup ya. Mm-mm. Sebenarnya kalau gaya hidup ini kalau boleh dibilang dari SD juga udah diajarin kan. Iyalah betul lah Pak. Nah, dari SD kita dikasih tahu. Kalau secara literal kan mungkin gaya hidup itu pola hidup seseorang ya. Mm-mm. Dalam berekspresi mengenai apa ya? Keseharian mereka, mengenai attitude mereka tentang opini mereka. Tapi secara gampangnya gini deh. Ekspresi seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Ekspresi. Ekspresi kita dalam kehidupan sehari-hari, Mm-hmm. mengekspresikan diri kita dalam sehari-hari ya, jadi itu gaya hidup kita. Kalau mungkin di SD dulu kan kita kan pernah kalau zaman dulu sama zaman gue kan lain. Kita kan cuma beda setahun Pak. Bapak kan lu milenial enggak sih kamu? kita baby boomer. Kalau gue kan baby boomer ya, dulu masih pelajarannya apa ya, PMP. Lu nggak tahu PMP kan, PPKN tahu, loh ya. iya. Kalau di waktu dulu zaman gue pelajarannya itu PMP itu dibilang bahwa gaya hidup tuh ya, karena kita masih kecil sih, masih bocil-bocil, bilangnya cuma ada dua, Apa gaya tuh? hidup mewah dan gaya hidup sederhana. Sederhana. Nah, Iya. kalau lu hidupnya tiap harinya suka jalan-jalan, makan-makan yang enak, terus lu suka apa ya, maksudnya apa, pesta-pesta, itu namanya gaya hidup yang boros, gaya hidup yang bermewah-mewah. Tapi kalau misalnya lu uangnya ditabung, terus lu gaya hidupnya yang makannya seadanya, itu gaya hidup yang sederhana. Itu kan zaman dulu. Zaman dulu waktu kita juga masih bocil ya. Iya. Masih istilahnya ya untuk masuk ke prinsip kita ya sedasar itu aja dulu. Tapi kalau sekarang kan udah bergeser, adanya pergeseran. Kalau dibilang gaya hidup itu kan lebih luas lagi. Gaya hidup nggak sekedar cuman lu hidup mewah atau lu hidup sederhana. Betul ya kan? lah. Ya. Dalam perilaku kita pun juga kan kadang-kadang punya dinilai ada gini, gaya hidup yang kalau gue sih kayak ada orang yang sering misalnya lebih suka beribadah gitu. Oh, gaya hidupnya dia rohani. Aduh. Nah kan lain lagi tuh. Jadi kayak labeling apa, Nah, cap apalagi gitu itu, ya Pak, jadi kayak- dicap gitu. Bener, jadi gaya hidup itu nggak sekedar lu bergaya seperti apa, tapi memang ekspresi dari seseorang tuh mau melabeli dirinya seperti bagaimana kayak gitu. Oh iya iya. Seperti Nah, itu. kalau Bapak sendiri nih masuk yang gaya hidup yang kayak gimana nih Pak? Aduh, nah, Kayaknya ya gini nih lah. Menohoknya di sini, begitu gue nanya, akhirnya ditembak jedor gitu. tapi emang Pak Dion ini kece sekali penampilannya sehari-hari ya. Aduh, gini. Terus terang ya agak. Jadi kalau dalam gaya hidup, mungkin kalau kita lihat di di keseharian, di sosial media itu kan banyak orang yang, contohnya artis-artis ya, dengan Iya. gaya hidup yang glamour lah gitu ya. Mereka mempunyai koleksi mobil mewah, Iya. atau sepatu mewah, atau apalah, suka traveling ke luar negeri, atau suka kuliner yang ya harus mereka mau istilahnya mau sarapan aja harus ke Singapura atau kemana, itu gaya hidup mereka. Kalau gue sebenarnya nggak kayak gitu, cuman gue lebih mengapresiasi diri gue ini dengan fashion. Oh, Terus terang ya. fashion. Jadi gue itu Pakaian ya Pak. ya pakaian. Style apa yang saya pakai. Saya merasa nyaman ketika saya memilih fashion saya yang sesuai dengan kepribadian saya. Jadi saya menghargai diri saya dengan polanya seperti itu. Kayak Oh iya iya. Berarti terserah kita kan mau bergaya seperti apa. Cuma yang penting kan tidak melanggar kode-kode etik, karena kita kan juga PNS ya Pak. Atau gimana nih Pak? Sebenarnya kalau itu tambah lebih detail lagi ya kalau menurut saya ya. Kalau sekarang sih saya memandangnya gini. Kalau untuk kita berekspresi sebenarnya hak kita masing-masing ya. Iya. Tapi kita juga harus melihat bahwa kita sebagai makhluk sosial, kita nggak hidup sendiri toh. Betul lah. Kita hidup di antara banyak orang. Iya. Orang pasti juga melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa keseharian kita. Jadi yang di sini yang perlu digarisbawahi ini bahwa ketika kita melakukan sesuatu, bahwa kita melakukan pola hidup seperti apa, orang itu akan memandang kita dan itu akan menjadi suatu persepsi. Oh gitu. Nah, jadi yang sebenarnya di sini yang perlu kita lebih berhati-hati dalam
bertindak, istilahnya bertindak dalam keseharian itu bahwa bagaimana kita menjaga persepsi masyarakat terhadap perilaku kita atau dalam habit kita atau dalam keseharian kita atau dalam gaya hidup kita kayak gitu. Oh gitu. Nah, tunggu nih Pak. Kalau boleh tahu nih hari ini outfit Bapak berapa nih? Aduh, ini mulai lagi. Kayaknya jaketnya keren banget, jam tangannya kece abu-abu lagi, cincinnya emas. Cincin kawin tidak Pak? Ini cincin kawin ini. Ini Mai tua punya ini. Mai tua. Kau tahu ya Mai tua? Mai Mai tua tua ini istri. Ini gue harus buka-buka lagi. Gak usah lah Pak, kita tahu sendiri lah Pak. Ya gitu. Tapi yang jelas memang kalau gue dalam fashion, gue memang nggak asal istilahnya nggak asal beli gitu ya. Jadi gue mendingan gue nabung untuk mendapatkan yang benar-benar gue inginin gitu loh. Gue lihat itu bagus, terus gue lihat labelnya, oh ternyata nggak bisa gue beli, gue nggak akan maksa beli. Belum masuk lah ya Pak. Belum masuk ya, kita mesti saving dulu dong. Kita saving dulu untuk bisa mendapatkan itu, dan memang itu udah jadi pola gue. Jadi gue nggak akan asal pilih. Kalau dalam hal fashion gue kan itu ada barang tapi nggak cocok dengan gue dan mungkin memang gue nggak suka, ya nggak gue paksa untuk beli. Tapi gini ya Pak, menurut Bapak nih Pak, sekarang kan gaya hidup sudah menjadi konsumsi publik nih Pak. Bahkan banyak konten-konten tuh seakan itu gaya hidup menjadi sesuatu konten yang diminati oleh masyarakat. Nah menurut Bapak tuh gimana Pak? Apakah memang harus dipertontonkan gitu Pak ke publik? Tentang gaya hidup ini. Karena sebenarnya kayak buka kita kalau kita kan sering ya buka di medsos gitu macam gaya hidup sebagai konsumsi. Tapi memang gue seneng sih kalau ngeliat gitu macam TikToknya Siska Kakul, gue seneng macam gini. Hari ini kita akan masak goreng 400 juta. Kita coba. Itu menurut saya menyenangkan gitu loh. Menyenangkan untuk kita lihat, kita konsumsi karena memang itu menghibur. Tapi permasalahannya kalau kita yang jadi konsumsi untuk masyarakat, kan kita punya label nih, PNS gitu loh. Iya. Mereka akan melihat, aduh, Dion ini bajunya kok branded ya, bisa kayak gitu. Dia tiap bulan pendapatnya berapa sih? Aduh, bisa beli kayak gitu. Itu yang maksudnya yang harus jaga gitu. Tapi menurut kepala gue sih, kalau sekarang gaya hidup menjadi konsumsi itu menarik gitu. Untuk minggu-minggu ini aja, gue sudah menyaksikan banyak sekali tontonan mengenai itu dan dari segi yang berbeda-beda, dari persepsi yang berbeda-beda. Contohnya yang baru tadi siang ketika gue buka YouTube, terus ada channel yang mengundang secara tidak sengaja, terus gue buka. Itu sebenarnya gaya hidup yang nggak terlalu glamour atau gimana atau menarik, tapi ternyata mengulik saya untuk ngeklik gitu. Dan ternyata itu tentang TKW yang kerja di luar negeri, di Taiwan. Dan itu ternyata ketika dia divideokan, dia bertutur di situ, saya merasa tertarik gaya hidup seorang TKW itu seperti ini. Dia menyikapi hidup tuh ya seperti ini kayak gitu. Jadi nggak semuanya bahwa gaya hidup tuh harus dinilai dengan glamor atau dengan yang kesederhanaan yang seperti apa gitu, atau yang seperti tadi kita harus bergaya hidup rohani banget kayak gitu. Enggak seperti itu. Enggak mesti itu ya. Berarti Bapak setuju dengan gaya hidup yang jujur atau berekspresi itu apa adanya ya, Pak? Kalau saya senang seperti itu. Karena kita memang kalau kita sebagai manusia kan memang lebih bagus kalau kita jujur ya. Masa kita mesti nipu-nipu gini loh. Gue itu sebenarnya sukanya A, tapi karena ada sesuatu yang membuat kita tidak bisa melakukan itu, kita harus jadi B. Sebenarnya kan itu mendingan lebih baik disikapi gitu loh. Iya. Seperti yang saya balikin tadi ya, kita dilabelin sebagai PNS. Kita nggak boleh misalkan yang istilahnya yang hidup mewah-mewah atau mengupload sesuatu yang menimbulkan banyak pertanyaan. Yang tadi persepsi. Persepsi. Menimbulkan persepsi itu tadi. Mendingan kita ya dari situ kita bisa meredam sendiri sih. Tetap bagaimana ekspresi kita tidak berjalan, tapi kita tidak membuat persepsi di masyarakat. Iya. Tapi Pak John kan udah lama nih ya Pak di Bea Cukai ya Pak? Udah berapa tahun nih? Kayaknya gue kerja di Bea Cukai ini lebih tuaan daripada umur lu. Kayaknya sih begitu nampak-nampaknya. Jadi nggak perlu ditanyain. Nggak perlu ditanya ya Pak. Nah dulu tuh memang banyak yang menganggapan wah Bea Cukai nih, waduh udah pasti nih kaya nih, duitnya banyak nih. Nah anggapan seperti itu masih ada nggak sih Pak sampai sekarang gitu Pak? Semoga dianggapnya seperti itu terus Pak. Karena anggapan ataupun omongan orang itu kan doa loh. Alhamdulillah puji Tuhan. Jadi supaya kita tetap jadi orang yang berkecukupan,
Ya kalau misalnya orang menganggap bahwa bea cukai itu tempat ladang yang basah atau banyak duitnya. Orang tempat kita memang tempat cari duit. Ya, istilahnya gitu. Kita tapi cari duit buat negara. Buat negara dan kita mendapatkan istilahnya apa ya? Gaji dari negara juga gitu. Dari pajak yang dibayarkan ya. Iya. Kita nyari terus kita dapat itu kan udah ya memang seperti itu toh seharusnya. Iya. Jadi cap Kementerian Sultan itu ya kita terima aja atau gimana nih Pak tanggapannya? Kalau masyarakat memandang kita Menteri Sultan ya kenapa enggak gitu loh. Kita tunjukkan memang kita Sultan. Sultan dalam etos kita bekerja. Itu setuju Pak. Kayak gitu loh. Jadi jangan hanya dipandang sebelah mata arti kesultanan ini ya Pak. Maksudnya gini. Itu jaring Pak. Oke. Nah selama Bapak jadi PNS tuh ada merasa terkekang nggak sih Pak atas yang Bapak lakuin selama ini? Atau banyak yang dibatasi segala macam terkait kode etik, pengawasan? Kalau terkekang sih sebenarnya enggak ya, cuman enggak ya? Karena adanya aturan atau adanya kode etik tentang apa perilaku kita sebagai seorang PNS, itu sebenarnya yang harus kita jalankan aja. Bukan itu berarti itu mengekang kita, enggak. Itu sebagai apa namanya rule kita lah, kita berjalan di antara itu supaya kita nggak melanggar itu. Sebenarnya enggak. Kalau kita kemudian dengan adanya kode etik atau dengan adanya aturan, terus ada pemantauan tentang gaya hidup kita nggak akan merasa apa namanya terkekang ya Pak. Jadi enjoy aja ya Pak. Aja, cuman yang penting dalam batas koridor yang sewajarnya aja ya Pak. Betul. Gini aja lah, misalnya contohnya ya, lu kan suka traveling ya, gitu ya. Hampir tiap minggu lu ya. Itu emang hobi sih Pak, gimana? Hobi ya. Nah, macam gitu. Sebenarnya misal lu tiap minggunya ketika lu diving ke tempat yang yang kayak gitu. Terus lu upload di sosial media, orang lihat, ih berapa sih duitnya Agam tiap minggu ini tiap hari jalan-jalan. Mikirnya gitu masalahnya. Ya di kode etik tulis ya jangan diupload kayak gitu loh. Iya, cuma kan gimana ya Pak? Itu kan hobi kita ya Pak, kesenangan kita. Kita sebenarnya upload tuh bukan untuk pamer, cuma sebagai dokumentasi aja bahwa kita pernah kesini, jalan-jalan kesini. Cuma kan banyak orang yang bukan dalam apa namanya pengetahuannya itu sendiri beranggapan bahwa kok kerjanya ngabisin duit aja ini. Masalahnya lu belum pernah jadi netizen kan? Iya. Kalau lu jadi netizen juga lu ngelihatnya nggak mau dong langsung apa namanya menggali keseluruhannya. Oh Agam nih gini selain dia melakukan kayak gitu sebenarnya tujuannya untuk ini enggak dong. Kalau netizen mencari celahnya aja untuk sih bisa memberikan komen kayak gitu kan. Iya memang netizen ini jahat juga ya Pak. Lu kan juga sering jadi netizen kok. Kita netizenin orang lain. Nah gitu. Oh iya. Kalau Pak Dian tuh nggak terlalu suka jalan-jalan ya Pak, traveling gitu ya Pak? Traveling. Ini ngorek lagi nih sebenarnya. Enggak no. Gini, gue sebenarnya kalau traveling nggak suka karena gue itu fobia terbang. Oh, takut terbang? Naik pesawat Bang, nggak terbang gitu. Iya, gue takut ruangan sempit dan takut ketinggian. Oh. Jadi sebenarnya dibatasinya di situ gitu. Jadi kalau gue mikir gue harus ke sana, misalnya harus melintasi suatu daerah dengan terbang itu gue mikir 2 kali mendingan di situ aja lah, pantai yang dekat mana gitu ya kita bisa kendarain dengan transportasi darat. Jadi itu yang membatasi saya. Kalau sebenarnya mau pergi ya sebenarnya seneng aja sih kalau sudah sampai tujuannya. Tapi perjalanan yang harus flight itu yang takut ya Pak. Iya. Orang, tapi kan bisa naik kapal Pak. Lu tuh ngejar supaya gue jadi seneng traveling gitu. Enggak kalau ya enggak lah kalau kapal juga sebenarnya nggak bisa berenang sih. Gue juga yang nggak bisa berenang ya. Gue. Gimana mau patroli laut nih Pak Dio nih? Patroli. Gue cuma nggak nyemplung Pak. Gue terlahir pertama kali itu di pengawasan justru. Oh gitu. Dan gue penempatan juga di sini di Makassar, dan gue dulu juga sempat jadi kopat dan sebagainya, dan gue lahirnya juga dari patroli. Cuman ini bukan rahasia karena di podcastnya Mas Agam yang notabene memang suka ngorek. Jadi gue jujur aja, gue nggak bisa berenang. Jadi dulu kalau gue mau patroli gitu mesti siap-siapnya, waduh bukan main. Pelampung itu harus ada di harus kamar, standby harus di sebelah. Itu baru bisa merasa tenang. Oh gitu ya.
Oke deh Pak Dion. Nah Pak Dion nih untuk teman-teman milenial nih Pak yang sekarang semakin banyak nih menjadi pegawai bea cukai, ada yang mau disampaikan nggak Pak terkait gaya hidup sebagai ASN? Gimana ya, kalau gue sih melihat generasi sekarang yang notabene sudah 80% didominasi milenial. Iya, sebagian besar ya. 80% ya. Dan gue pandang sih mereka di zaman milenial mereka memang bergaya sesuai dengan zaman. Dengan zamannya gitu. Ya Pak. Kayaknya nggak ada sesuatu yang melenceng dari koridor gitu. Iya, kalau sekarang kan zamannya orang suka gadget atau mereka suka yang traveling. Banyak sih kalau teman-teman yang di sini saya lihat sering ngajain traveling atau apa ya. Tapi kalau kuliner nggak ada sih yang ngajain gue kuliner ya. Kalau di Manado kulinernya beda Pak. Apa itu? Banyak ya. Aduh. Enggak. Jadi kalau menurut gue kalau untuk yang milenial terserah lah, lu ekspresikan diri lu apa adanya aja. Lu sukanya apa, misalnya lu suka traveling ya sudah traveling aja. Lu suka kuliner ya kuliner. Lu suka fashion kayak gue ya udah fashion aja kayak gue. Cuman satu hal ya, jangan itu tadi membuat persepsi yang negatif di masyarakat. Gitu. Bahwa kita apalagi yang sudah dipandang sebagai Kementerian Kesultanan ya, kita harus bisa memberikan contoh yang baik. Contoh yang baik, benar. Jadi ini loh, Kementerian Kesultanan itu jadi dari effort kerja kita, bukan hanya dari penampilan aja. Iya gitu betul. Ya toh kita memang mampu, misalkan kita mampu jalan-jalan ya nggak usah ditunjukkan lah. Itu untuk dikonsumsi sendiri aja. Nanti kalau misalnya cerita sama teman-teman bisik-bisik, gue kemarin habis dari sini coy. Kayak gitu selesai tuh. Kalau usah diposting, kalau diposting kan masalahnya di situ kan ada teman dengan teman. Nah itu kadang-kadang ada yang tidak suka. Iya, jadi bahan omongan gitu ya Pak. Benar sekali. Oh jadi untuk milenial itu boleh aja ya Pak berekspresi sesuka mereka, yang penting atas. Jangan bilang sesuka ya. Sesuka. Ini ada pancingan sesuka. Sesuka tuh nggak boleh Pak. Sesuka nanti lihat aja. Lu nanti di komennya dipanjang. Oh jadi mereka boleh suka-suka ya. Lu yang mancing ya. Gak bisa gitu. Enggak guys. Jadi tetap mesti mengikuti kode etik. Bener, ada kode etiknya tuh. Iya. Kayak negeri kan kita ada koridornya, ada yang harus kita istilahnya harus kita patuhi, yaitu kita jalan sesuai itu aja. Cuman jangan sampai itu menjadi istilahnya yang jadi mengekang kita berekspresi. Kita tetap berekspresi, kita bisa mengeksplor diri kita bisa mengapresiasi diri kita. Kan kita udah capek-capek kerja nih istilahnya gitu kan. Capek banget kerja. Kalau lu kan belum berkeluarga ya, lu bisa untuk nikmati sendiri ya. Yeah. Kalau kita kan harus misalnya untuk anak istri. Selain itu kan kita juga harus mengapresiasi diri kita kan. Kalau gue sukanya fashion ya udah kita saving sedikit untuk membeli baju kayak gitu. Atau mungkin kalau lagi teman-teman yang muda yang suka gadget mungkin ya di saving untuk membeli gadget yang sesuai dengan Apple karena lagi boom Apple. Nah, kayak gitu misalnya. Oh, gitu ya, Pak. Oke deh, seneng banget nih Pak Dion udah hadir sebagai bintang tamu di podcast Subaktara ini, Pak. Bintang tamu ya. Alhamdulillah bintang tamu. Ya, mungkin besok-besok kita akan undang lagi ya. Karena memang Pak Dion ini salah satu inspirasi teman-teman BCL Subaktara atas fashionnya. Boleh jadi role model ya. Janganlah. Kalau gue kan untuk fashion yang istilahnya yang untuk baby boomer. Kalau sekarang udah lain, fashionnya udah lain. Tapi masih keren-keren aja Pak. Alhamdulillah kalau dia masih keren. Iya, sama yang lain juga masih kerenan Pak Dion. Alhamdulillah ya. Iya. Oke Pak Dion, makasih banyak ya Pak sudah hadir pada kesempatan kali ini. Semoga kita bertemu lagi. Salam sehat selalu. Salam sehat. Oke, boleh jargon Pak? Jargonnya apa? Bea cukai makin baik. Oke. Bea cukai. Saya teriak bea cukai. Loh, saya teriak dong. Oh iya, boleh. Oke, Pak Dion boleh. Bea cukai makin baik. Terima kasih.